Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang konsep biaya atau expense. Yang pertama yaitu definisi biaya. Definisi biaya menurut FSAB 1990, biaya adalah aliran keluar atau outflows atau pemakaian aktiva atau timbulnya hutang atau kombinasi keduanya selama satu periode yang berasal dari penjualan atau produksi barang, atau penyerahan jasa atau pelaksanaan atau produksi barang, atau penyerahan jasa atau pelaksanaan kegiatan yang lain yang merupakan kegiatan utama suatu entitas. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia 1994, beban atau expense adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva yang terjadinya kewajiban, mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanaman modal. Yang selanjutnya itu pengukuran dan pengakuan biaya. Yang pertama itu pengukuran biaya. Pengukuran biaya berdasarkan pada ada 3. Yang pertama, cost historis merupakan jumlah kas atau setaranya yang dikorbankan untuk memperoleh aktiva. Yang kedua yaitu cost pengganti atau cost masukan terkini atau replacement cost atau current input cost, menunjukkan jumlah rupiah harga pertukaran yang harus dikorbankan sekarang oleh suatu entitas untuk memperoleh aktiva yang sejenis dalam kondisi yang sama. Yang ketiga yaitu setara kas atau cost equivalent adalah jumlah rupiah yang kas yang dapat direalisir dengan cara menjual setiap jenis aktiva di pasar bebas dalam kondisi perusahaan normal. Meskipun ada berbagai dasar penilaian, dalam praktek yang paling banyak digunakan untuk mengukur biaya adalah cost historis. Selanjutnya itu pengakuan biaya. Pada dasarnya cost memiliki 2 kedudukan penting, yaitu sebagai aktiva atau potensi jasa dan sebagai beban pendapatan atau biaya. Ada 2 masalah yang muncul sehubung dengan pemisahan cost tersebut, yaitu yang pertama, kriteria yang digunakan untuk menentukan cost tertentu yang harus dibebankan pada pendapatan periode berjalan. Yang kedua yaitu kriteria yang digunakan untuk menentukan bahwa cost tertentu ditangguhkan pembebanannya. Sekarang presentasi saya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu pengakuan biaya lanjutan. Semua kos dapat ditangguhkan pembebanannya sebagai biaya apabila kos tersebut memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, memenuhi definisi aktiva atau memiliki manfaat ekonomi masa mendatang, dikendalikan perusahaan berasal dari transaksi masa lalu. Kemudian yaitu ada kemungkinan yang cukup bahwa manfaat ekonomi masa mendatang yang melekat pada aktiva dapat dinikmati oleh entitas yang menguasai. Selanjutnya yaitu besarnya manfaat dapat diukur dengan cukup andal. Konsep penandingan atau matching. Konsep penandingan atau matching adalah konsep yang dimaksudkan untuk mencari dasar hubungan yang tepat dan rasional antara pendapatan dan biaya. Pendapatan merupakan hasil yang dituju perusahaan, sementara kos yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut merupakan upaya yang dilakukan perusahaan. Dalam praktik, ada 3 penandingan yang umum digunakan untuk mencari hubungan antara biaya dengan pendapatan dalam satu periode tertentu. Dasar penandingan tersebut adalah 1. Hubungan sebab akibat atau association of cause and effects. Yang kedua, alokasi sistematik dan rasional, systematic and rational allocation. Yang ketiga yaitu pembebanan segera atau immediate recognition. Hubungan sebab akibat atau association of cause and effect merupakan dasar yang paling ideal untuk menandingkan biaya dengan pendapatan adalah hubungan sebab akibat, meskipun dasar ini sulit untuk dibuktikan. Namun, atas dasar pengamatan yang dilakukan para akuntan menunjukkan bahwa barang atau jasa tertentu yang digunakan dalam proses produksi pada akhirnya akan membantu dalam proses menghasilkan pendapatan selama periode tertentu. Oleh karena itu, dasar penandingan ini sering disebut dengan penandingan langsung atau direct or product matching. Ada beberapa masalah teknis yang timbul apabila penandingan langsung atas dasar produk digunakan sebagai dasar hubungan sebab akibat. Masalah adalah identifikasi kos produk. Yang kedua, biaya yang langsung berhubungan dengan pendapatan masa mendatang tetapi tidak masuk dalam kos produksi. Yang ketiga, biaya yang berhubungan dengan pendapatan yang terjadi setelah pendapatan diakui. Selanjutnya, identifikasi kos produk.
Sesuai dengan konsep penandingan, semua kos produk harus dibebankan pada produk yang bersangkutan. Kos produk dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, kos produk yang melekat pada produk terjual dan nantinya akan dibebankan sebagai biaya. Yang kedua, kos yang melekat pada produk yang belum terjual, dilaporkan sebagai persediaan, dan dicatat sebagai aktiva sampai produk tersebut terjual. Beberapa kos produk dapat langsung dihubungkan dengan produk tertentu. Sementara kos yang lain hanya dapat dihubungkan dengan kegiatan produksi dan dialokasikan pada produk berdasarkan aturan atau prosedur tertentu. Disinilah pentingnya melakukan identifikasi untuk menentukan kos produk langsung dan kos produk tidak langsung. Selanjutnya, biaya yang langsung berhubungan dengan pendapatan masa mendatang tetapi tidak masuk dalam kos produksi. Pada beberapa kasus, kos yang dapat dihubungkan dengan pendapatan masa mendatang tidak dapat dibebankan secara langsung dengan produk tertentu. Hal ini disebabkan kos tersebut tidak menunjukkan nilai tambah pada produk yang bersangkutan. Contoh dari kasus ini adalah biaya penjualan dan administrasi. Biaya penjualan dan administrasi tidak harus ditandingkan dengan pendapatan di masa mendatang jika tidak ada jaminan yang rasional untuk menghubungkan biaya tersebut dengan pendapatan di masa mendatang. Meskipun jenis biaya tersebut tidak secara langsung menghasilkan pendapatan, karena secara teknis sulit mencari hubungan sebab akibatnya, namun biaya tersebut harus tetap dibebankan sebagai biaya. Selanjutnya, biaya yang berhubungan dengan pendapatan yang terjadi setelah pendapatan diakui. Umumnya, biaya yang berhubungan dengan pendapatan akan terjadi setelah pendapatan diakui. Masalah ini berkaitan dengan penentuan besarnya biaya yang akan timbul setelah penjualan. Apabila kos kegiatan tertentu dapat ditaksir secara layak dan cukup pasti, maka kos tersebut dapat diakui sebagai biaya pada periode pengakuan pendapatan. Jadi, hubungan sebab akibat harus dapat diidentifikasi untuk menentukan bahwa pendapatan yang diakui memiliki hubungan sebab akibat dengan kos yang bersangkutan. Contohnya, jika satu garansi diberikan selama penjualan pada periode tertentu, maka biaya atas jaminan tersebut mungkin saja terjadi pada masa mendatang. Nah, penandingan yang tepat akan melakukan garansi tersebut sebagai biaya pada saat penjualan dan pencatatan hutang untuk menampung kos yang timbul dari generasi tersebut. Kedua, alokasi sistematis dan rasional. Alokasi sistematis dan rasional sering disebut dengan dasar penandingan periodik atau penandingan tidak langsung. Alokasi sistematik dan rasional dapat digunakan sebagai dasar penandingan apabila dasar penandingan hubungan sebab akibat tidak dapat dilakukan. Atas dasar konsep penandingan ini, ukuran penandingan yang digunakan bukan produk atau unit fisik tetapi periode. Apabila manfaat kos suatu aktiva lebih dari satu periode, maka kos tertentu dialokasikan secara sistematis pada periode yang menikmati manfaat tersebut. Depresiasi aktiva tetap merupakan contoh alokasi sistematis. Masalah yang sering muncul dalam alokasi ini adalah banyaknya metode alokasi yang dapat digunakan dalam proses alokasi kos. Depresiasi dapat menggunakan metode alokasi seperti garis lurus, output
produksi, jumlah angka-angka tahun, dan sebagainya. Meskipun dapat menimbulkan masalah, alokasi sistematis tetap dapat digunakan sebagai dasar penandingan. Yang ketiga, pembebanan segera. Apabila tidak ada alasan yang kuat untuk membebankan kos atas dasar hubungan sebab akibat ataupun alokasi sistematis dan rasional, maka kos langsung dapat dibebankan pada periode terjadinya. Alasan yang melandasi pembebanan dengan cara ini yaitu tentang kepraktisan. Misalnya, pencatatan terhadap biaya advertensi. Kos yang dikeluarkan untuk kegiatan advertensi sulit untuk dihubungkan dengan pendapatan atas dasar hubungan sebab akibat. Di samping itu, kos tersebut kemungkinan memiliki manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nah, dalam statement FASB nomor 2 tentang Accounting for Research and Development Cost disebutkan bahwa dasar penandingan hubungan sebab akibat dan alokasi sistematis tidak dapat diterapkan untuk kos penelitian dan pengembangan karena disebabkan manfaat penelitian dan pengembangan di masa mendatang tidak dapat ditentukan dengan tepat. Karena itu, kos tersebut tidak dapat dikapitalisasikan dan dicatat sebagai aktiva. Kos tersebut langsung dibebankan sebagai biaya pada periode terjadinya. Baiklah, yang selanjutnya, kritik terhadap konsep penandingan. A. Bukti yang objektif. Konsep penandingan memerlukan pertimbangan yang tepat dalam menentukan besarnya kos yang akan dibebankan pada periode sekarang atau masa mendatang. Dalam pengakuan pendapatan, bukti objektif merupakan syarat utama yang harus dipenuhi. Namun demikian, bukti objektif tersebut kurang begitu diperhatikan dalam pengakuan biaya. Pengakuan biaya lebih didasarkan pada masalah rasional dan kelayakan daripada bukti yang objektif. Salah satu alasan tidak begitu diperhatikannya bukti objektif dalam pengakuan biaya adalah penerapan konsep konservatisme. Konsep ini menyatakan bahwa biaya, rugi, dan hutang harus segera diakui meskipun tidak ada bukti yang kuat dan objektif. Sementara pendapatan, untung atau gains, dan aktiva tidak dapat diakui apabila tidak ada bukti yang cukup objektif. Misalnya, pemakaian metode presentasi penyelesaian dalam kontrak konstruksi jangka panjang. Apabila taksiran sekarang terhadap total cost kontrak menunjukkan rugi, maka rugi tersebut harus diakui atas kontrak yang telah dilaksanakan. Jadi, meskipun rugi tersebut belum terrealisasi karena proyek belum selesai, tetapi total taksiran rugi harus segera diakui. Perlakuan seperti ini akan lebih tepat apabila metode kontrak selesai yang digunakan. Atas dasar pengertian di atas, dapat dirumuskan bahwa konsep rugi kontingensi termasuk unsur biaya, sebagaimana yang dipaparkan oleh FASB Statement nomor 5 tentang Accounting for Contingency, menghendaki untuk mengakui taksiran rugi kontingensi sebagai berikut. Suatu kontingensi atau situasi yang melibatkan ketidakpastian yang memungkinkan timbulnya suatu rugi bagi perusahaan di mana timbulnya rugi tersebut sangat tergantung pada terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih di masa mendatang. Yang B. Evaluasi terhadap konsep matching. Menurut Thomas, kebanyakan laporan yang dihasilkan akuntan hanya omong kosong belaka.
dan tidak bermanfaat. Informasi yang dihasilkan hampir seluruhnya didasarkan pada proses alokasi yang tidak dapat dijustifikasi secara teoritis. Alokasi secara teoritis akan memuaskan apabila memenuhi beberapa kriteria. Kriteria tersebut adalah A. Additivity, yaitu alokasi harus melibatkan keseluruhan jumlah yang ada sehingga jumlah bagian-bagiannya sama dengan jumlah keseluruhannya, tidak kurang dan tidak lebih. Unambiguity adalah metode alokasi harus menghasilkan alokasi yang unik dengan menggunakan satu dasar alokasi yang jelas dan cara alokasinya juga harus jelas. Defensibility adalah metode alokasi yang dipilih harus lebih baik dibanding metode alokasi yang lain. Metode tersebut harus didukung oleh alasan yang kuat agar dapat dipertahankan dari kemungkinan pemakaian metode yang lain. Alokasi dalam akuntansi tidak memenuhi kriteria tersebut, terutama kriteria yang ketiga, yaitu defensibility. Hal ini disebabkan dalam akuntansi tidak ada alasan yang kuat untuk tetap mempertahankan metode alokasi tertentu. Di antara metode alokasi yang ada, masing-masing dapat dipertahankan, tetapi metode yang dipilih tidak satupun yang bebas dari unsur arbiter. Pada umumnya, setiap ada metode lain yang lebih baik, maka metode yang lebih baik tersebut akan menggantikan metode yang digunakan sebelumnya. Hal itu berlaku terus apabila terdapat metode lain yang lebih baik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.